Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin yang asli di Celengan Film. Oh ya, pertama-tama Mimin ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang udah memberi doa restu kepada Mimin ya. Oke, yang kedua untuk alur cerita malam pertama ditunda dulu ya, soalnya istri Aing baru dapet. Dan yang terakhir, semoga kalian mendapatkan jodoh entah dimanapun kalian berada. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Legend of the New Beggars. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Dikisahkan pada akhir masa dinasti Qing, ibu kota mengalami kekacauan yang diakibatkan oleh makhluk misterius yang membuat orang-orang kesurupan sampai memakan korban jiwa. Bahkan tidak hanya rakyatnya saja, tapi kaisar juga mengalami mimpi buruk yang menyebabkan tubuhnya berguncang seperti kemasukan sesuatu. Hal ini membuat prajurit kerajaan bernama Fu Cha-Yuheng melaporkan pada kaisar tentang kondisi yang sedang terjadi. Dan kaisar pun memerintahkan Fu Cha-Yuheng untuk menyelidiki akar permasalahan ini. Keesokan harinya rumor ini sudah tersebar ke penjuru kota, termasuk kehadiran monster misterius di kota selatan. Tidak hanya itu saja, tapi saat mereka mengobrol, ada peti mati yang diangkut karena kematian mendadak dari seseorang. Kejadian ini dipercaya masih berkaitan dengan kehadiran monster misterius dan kesurupan yang sering terjadi baru-baru ini. Lalu di saat itu ada seorang anak orang kaya beserta pengawalnya terlihat semena-mena menindas anak kecil dan menghardik pengemis yang tidak sengaja muntah di bajunya. Dengan kejamnya ia menyuruh pengawal untuk mengeroyok pengemis itu. Tapi di tengah keributan muncul kepala geng Sui atau ketua pengemis yang bernama Su Chan. Tanpa diketahui si anak orang kaya, Su Chan ini ternyata jago kungfu, sampai-sampai bisa menghabisi semua pengawal yang mencoba menyerangnya dan membuat si anak orang kaya ini kabur ketakutan. Bapak, aksi Su Chan menjadi kebanggaan rakyat di sana sampai-sampai membuatnya dipuja dan dihormati. Su Chan memang terkenal baik, ramah, dan pro pada rakyat kecil sehingga tidak heran jika ia disebut pahlawan. Dalam perjalanan ke rumahnya, Su Chan melihat 3 orang yang sedang mengintip ke rumah seperti sedang menyaksikan adegan mesum sehingga membuat Su Chan berprasangka buruk pada istrinya. Tapi saat pintu dibuka, dugaan itu ternyata salah sehingga Su Chan mendapat hukuman dari istrinya yang galak. Ternyata yang berada di dalam adalah Fu Cha-Yuheng yang ditugasi oleh kaisar untuk menyelidiki fenomena yang membuat kehebohan di ibu kota. Ia yang masih mempunyai ikatan saudara dengan Su Chan mengajak keponakannya itu untuk menyelidiki ini karena sejujurnya ia merasa takut. Su Chan yang bersemangat segera keluar tanpa berhati-hati hingga dengan konyolnya tersandung batas pintu. Sementara itu, keberadaan makhluk asing yang membuat huru-hara semakin meresahkan. Makhluk ini belum diketahui, tapi ia terlihat memakai tudung untuk menyembunyikan wajahnya. Hal ini membuat Fu Cha-Yuheng ingin bertindak secepat mungkin untuk penyelidikan. Akan tetapi, Su Chan sebagai partnernya malah mengajak ia ke rumah bordil dengan banyak wanita penghibur dengan alasan akan mencari petunjuk dari sana. Dengan alibi Su Chan, ia memilih 2 gadis untuk menemaninya malam ini. Tapi keburu tidak jadi karena ada kabar kedatangan istrinya. Ia pun langsung mengumpan Fu Cha-Yuheng seolah-olah Fu Cha-Yuheng sedang main wanita tanpa sepengetahuan Su Chan. Ternyata meskipun jagoan kungfu, Su Chan adalah suami-suami takut istri. Apalagi jika sudah waktunya bermantap-mantap karena istrinya tersebut suka main dengan kekerasan. Lalu pagi harinya saat Fu Cha-Yuheng melampiaskan kemarahannya karena difitnah Su Chan, tiba-tiba saja ada keributan karena ada yang kesurupan dengan ciri-ciri bola matanya berubah putih. Di situ Su Chan tampil gagah menyelamatkan warga dari bahaya orang itu. Tapi orang itu bisa bangkit lagi dan mencekik Su Chan. Untungnya saja ada pria berbaju putih yang langsung menyerang ke inti sampai membuat orang kesurupan itu tumbang. Pria itu ternyata bernama Cha Jiuzhou dari aliran Feng Jing.
Karena aksinya ini, Cha Jiuzhou langsung dipuja-puja warga sampai membuat mereka tidak lagi memperdulikan Su Chan. Selepas kejadian itu, pamor Su Chan menjadi turun dikalahkan oleh Cha Jiuzhou. Dan saat Su Chan keluar dari rumahnya, ia melihat pria bertudung yang misterius. Tapi saat ia mengejar pria itu, tiba-tiba saja orang-orang mendadak kesurupan dan terjadi kekacauan di sana. Orang yang kesurupan itu menyerang Su Chan, Fu Chayuheng, dan juga istrinya. Tapi di tengah-tengah pertarungan itu, Su Chan yang kembali melihat pria bertudung akhirnya mengejarnya dan meninggalkan kekacauan. Mereka pun sempat bertarung sebelum akhirnya pria itu menghilang. Sedangkan kondisi yang kacau tadi sudah diamankan setelah kedatangan Cha Jiuzhou yang menyelamatkan istri Su Chan. Begitu saat Su Chan kembali, sudah banyak orang kesurupan yang jatuh tak berdaya dan pertarungan sudah terselesaikan. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Cha Jiuzhou juga menyuruh orang-orang kesurupan yang terluka untuk datang ke aliran Fengjing yang akan diobati oleh Cha. Di aliran Fengjing disaksikan murid-muridnya, Cha mengobati orang-orang dengan percikan bara api yang digerakkan melalui kekuatan supernya. Kehebatan ini disaksikan oleh Su Chan dan Fu Chayuheng dari tempat mereka mengintip. Mereka pun berpura-pura menjadi satu pasien yang gagal untuk mempermalukan Cha. Tapi kedok itu mudah saja dibongkar, sampai-sampai Su Chan malu dibuatnya. Karena sudah kehilangan citra pahlawannya, Su Chan merenung di atap dan tidak mau turun. Tapi kemudian Cha datang untuk bertemu dengan Su Chan yang tanpa diminta malah terjatuh dari atap. Di sana ia malas untuk meladeni kedatangan Cha dan bersikap tidak sopan pada tamunya itu. Tampak Cha bersimpuh dengan hormat menjelaskan maksud kedatangannya untuk menangkap adik seperguruan yang mengkhianati guru sekaligus memperingatkan Su Chan karena diduga ia akan menjadi target selanjutnya. Terlihat Cha memohon supaya Su Chan membantunya untuk menangkap adik seperguruan supaya rakyat bisa hidup dengan aman. Saat malam menjelang, Su Chan bermimpi mendengar seseorang memanggil namanya. Ia pun berjalan untuk mendekati suara itu dan melihat istrinya yang bernama Ru Suang tiba-tiba tenggelam. Ia langsung menyelam untuk menyelamatkan istrinya tersebut. Tapi saat ia naik ke atas untuk mengambil udara, Su Chan malah melihat monster seram yang mendorong kepalanya ke dalam air. Beberapa saat kemudian Su Chan segera terbangun dari mimpi buruk itu. Begitu terbangun, ia memastikan istrinya masih hidup dan memeluknya erat-erat. Karena perlakuan mesra Su Chan yang tiba-tiba, istrinya malah mengira Su Chan mempunyai selingkuhan dan mengambil pisau karena kesal. Lalu seperti biasa paginya Su Chan berkeliling untuk melihat-lihat kota. Tapi saat ia kembali malah bertemu dengan anak orang kaya yang semena-mena. Dan kali ini ia sudah menciut setelah ditangani oleh Cha. Sementara itu Kaisar masih terus bermimpi aneh yang menyuruhnya untuk menyerahkan kekuasaannya. Di lain waktu ada seorang pejabat kepercayaan Kaisar yang menfitnah Su Chan dan berpura-pura menyamar menjadi Su Chan. Di saat pejabat itu sedang berdoa pada dewa, tiba-tiba saja kekacauan kembali terjadi dan pria bertudung datang untuk menyerang Su Chan. Di saat Su Chan bertarung dengan pria bertudung, Cha menahan serangan dari orang-orang kesurupan sambil menyaksikan Su Chan melawan pria bertudung. Dengan kehebatannya, Su Chan bisa memukul mundur pria bertudung, tapi tetap pada akhirnya Cha lah yang membuat pria itu tidak berdaya lagi. Kejadian ini membuat Su Chan dan Cha dipanggil Kaisar untuk diberikan penghargaan. Berbeda dari Cha yang hormat di depan Kaisar, Su Chan tetap bertindak semaunya sendiri dan menolak untuk diberikan apa-apa dari Kaisar karena selama ini ia sudah menikmati hidup sebagai pengemis yang sangat santai. Dan setelah kepergian Su Chan dari ruangan, Cha mengobrol dengan Kaisar tentang mimpi buruk pangeran. Cha mendeteksi asal dari mimpi buruk itu dan menyarankan untuk terus melakukan pengobatan untuk penyakit jantungnya. Dari sini terlihat Kaisar begitu mempercayai Cha sehingga akan mengangkat Cha sebagai orang kepercayaannya.
Setelah kejadian itu, Cha semakin dibuja-buja seantero kota, sedangkan Suchan semakin dilupakan. Hanya anak perempuan yang pernah ditolongnya yang memperdulikannya. Tidak berapa lama, Kaisar bermimpi buruk lagi sehingga Fu Cha Yuheng memanggil Suchan untuk menemui Kaisar. Tapi di perjalanan, Suchan mulai menemui keanehan karena jalan yang dilalui bukanlah jalan biasanya. Dan tiba-tiba saja Suchan dikejutkan dengan perubahan sikap Fu Cha Yuheng yang berbalik dengan wajah Cha. Ternyata selama ini Cha adalah biang kerok dari semua kekacauan, dan adik seperguruannya hanyalah alasan Cha untuk melakukan aksi balas dendamnya pada Suchan. Cha mengingatkan Suchan pada peristiwa bela diri 10 tahun lalu yang harusnya dimenangkan oleh kakak seperguruannya. Tapi kemudian dikacaukan oleh Suchan sehingga ia menyimpan dendam sampai sekarang. Ia pun akan membunuh Suchan sebagai penghormatan pada kakak dan ayahnya. Padahal dulu Suchan membunuh kakak seperguruannya yang merupakan pengkhianat. Setelah mengetahui motif dari Cha, mereka pun akhirnya bertemu dalam pertarungan. Keduanya tampak imbang satu sama lain dengan saling menyerang dan bertahan. Tapi tiba-tiba saja Cha berubah menjadi monster besar yang digosipkan oleh para warga. Ia pun lalu secara brutal menyerang Suchan. Perbedaan fisik ini membuat Suchan kewalahan dan terus melarikan diri. Tapi Cha tidak peduli meskipun harus menghancurkan bangunan-bangunan untuk mengalahkan Suchan. Sampai akhirnya Suchan mengeluarkan jurus naga miliknya yang membuat kekuatan sihir Cha menghilang. Tapi Suchan yang sudah kehilangan kekuatan berhasil dipatahkan kakinya oleh Cha. Di sisi lain, anak buah Cha mengatakan jika ia mendapat perintah dari Kaisar untuk membasmi geng pengemis karena mempunyai niat untuk memberontak. Ia pun menghabisi geng pengemis termasuk membunuh istri Suchan. Saat mengetahui itu, Suchan tidak bisa lagi menahan kesedihannya yang begitu mendalam sambil memeluk istrinya yang sudah tiada. Tidak lama, Fu Cha Yuheng yang asli terkejut dengan keadaan yang terjadi dan pergi untuk mencari Kaisar. Dan ternyata semua ini adalah ulah dari Cha yang menggantikan Kaisar yang sedang sakit, sehingga semua perintah diputuskan oleh Cha. Usai ditinggal istrinya dan kakinya yang patah, Suchan tidak lagi mempunyai semangat untuk hidup. Ia berubah dari seorang pahlawan menjadi sampah yang bahkan diinjak-injak dan dikencingi oleh anak orang kaya yang suka semena-mena. Saat ia berjalan dengan aroma yang tidak sedap, orang-orang menghindar dan mengejeknya. Kehidupan Suchan sungguh berbalik 180 derajat sampai ia mengais-ngais makanan yang diberikan pemilik restoran saat mengusirnya. Di saat itulah Fu Cha Yuheng membawanya untuk mencoba mengobati kaki Suchan. Situasi sungguh semakin tak terkendali saat Cha sudah menguasai kerajaan. Apalagi Kaisar belum menyadari jika ia ditipu oleh Cha. Di saat Suchan tidak berdaya dan hanya dirawat oleh Fu Cha Yuheng, anak buah Cha semena-mena menindas rakyat tanpa ada yang menghalangi mereka. Anak buah Cha makan dan tidak mau membayar tagihan, bahkan mengacaukan restoran. Jika biasanya Suchan datang sebagai pelindung warga, sekarang ia bahkan tidak mempunyai semangat hidup lagi dan hanya terbayang wajah istrinya. Suchan pun berjalan sambil membawa botol araknya lalu bunuh diri dengan melompat ke sungai. Tapi untungnya saja Suchan diselamatkan oleh pengemis yang pernah ditolongnya meskipun Suchan merasa kesal karena ia tidak ingin hidup. Meski begitu, pengemis memberi Suchan kata-kata positif dan berharap Suchan bisa bangkit lagi setelah minum arak. Dan tiba-tiba saja setelah minum arak, Suchan teringat jurus mabuk dari buku seorang legenda. Ia pun mengingat isinya dan mencoba untuk menerapkan langkah itu. Dari mulai langkah kaki mabuk, gerakan tangan, lempar cangkir sambil tendangan mabuk. Dari sini ia mendapatkan pencerahan untuk kembali ke kota dan melindungi orang-orang kecil yang ditindas. Benar saja, keadaan di kota bertambah kacau dengan kebijakan-kebijakan menyengsarakan rakyat seperti tarikan untuk warung dan kios, sampai tidak segan untuk menindas anak kecil. Di saat anak buah Cha akan menghantam anak kecil dengan bangku, Suchan kembali hadir dan bertarung dengan semua anak buah Cha yang berada di sana. Orang-orang kembali bersorak dengan kembalinya Suchan si ketua geng pengemis. Fu Cha Yuheng yang melihat itu langsung memeluk keponakannya itu. Tapi ia teringat jika Kaisar sedang dalam bahaya sehingga mengajak Suchan untuk bergegas ke kerajaan. Di sana sudah terlihat Kaisar yang menyadari sedang ditipu oleh Cha.
Tapi ia tidak mempunyai kekuatan besar untuk melawan Cha. Untung saja Su Chan lebih dulu datang sebelum Cha bertindak jauh pada kaisar. Dan pertarungan antara Su Chan melawan Cha pun kembali terjadi. Kali ini Su Chan semakin hebat dengan memperagakan jurus mabuknya. Ia pun bertarung dengan minum arak dan berjalan sempoyongan sambil melancarkan serangan demi serangan. Dari setiap serangan dan pertahanan, Su Chan sambil terus menghafalkan langkah jurus mabuk yang ia pelajari itu. Tapi sialnya, dengan ilmu sihir Cha bisa berubah wujud menjadi wajah istri Su Chan sehingga membuat Su Chan menjadi lemah dan tidak mampu melakukan serangan apapun. Sedangkan Cha memakai kesempatan ini untuk memukuli Su Chan sampai KO. Tapi Su Chan yang tersadar akhirnya bangkit lagi dan mengatakan terima kasih pada Cha karena memberinya kesempatan untuk bertemu dengan istri tercintanya. Ia pun meneguk arak dan bersiap untuk bertarung sempoyongan dengan jurus mabuk sampai akhirnya ia mampu menumbangkan Cha yang terjatuh tak berdaya. Beberapa saat kemudian pasukan ayah Su Chan datang untuk melawan siapa saja yang sudah menyakiti anaknya. Di saat orang-orang bertarung, ayah Su Chan memastikan kondisi anaknya sambil menceritakan niatnya untuk menikah lagi. Setelah kejadian itu, kaisar yang sudah melemah mendekati Su Chan. Tapi lagi-lagi atas jasanya ini, Su Chan tidak ingin apa-apa selain berpesan supaya kaisar menjadi pemimpin yang baik dan cinta rakyat. Su Chan pun pergi meninggalkan istana dan berbincang bahagia dengan ayahnya. Selepas hari itu, kini kehidupan yang kondusif dan aman sudah kembali. Rakyat-rakyat hidup tanpa ada ketakutan dari serangan makhluk misterius ataupun kesurupan mendadak. Su Chan masih hidup sebagai ketua geng pengemis yang terus melindungi rakyat kecil. Lalu di saat itu tidak sengaja Su Chan melihat wanita cantik mirip mendiang istrinya yang berbaik hati memberinya makanan. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.